فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Berarti dohirnya adalah masuk tafsir Ibnu Katsir dulu ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat 172 sampai 173 di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah kita mendapatkan gambaran dari Imam As-Sa'di, sekarang perinciannya di Ibnu Katsir. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah apabila kalian hanya menyembah kepadanya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah hanyalah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang disembah untuk selain Allah. Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih. Kemudian barang siapa mengalami kesulitan, yaitu itturra, yaitu sangat terpaksa, tanpa dia mencari-cari dan tanpa pula dia melampaui batas, maka dia tidak berdosa apabila masuk kepada yang diharamkan tadi. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas dari siaknya, dari alurnya, setelah kita mengetahui penjelasan para ulama dan mengetahui kaidah-kaidah tafsiriyah, memang ini polanya adalah pola imtinan, yaitu kurnia, sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun. Dikurniakan kepada kita apa saja yang di bumi, tetapi yang baik-baik, agar kita tidak celaka sendiri. Dan diberitahu Allah hanya mengharamkan yang perkara yang sedikit saja, yang lain-lain bebas kalian makan. Itu pun dalam situasi Allah membatasi sedikit, batasan terkadang boleh untuk dilanggar apabila dalam situasi yang terpaksa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalau orang menyadari sesembahannya seperti itu, berarti memang wajib dia bersyukur. Makanya disebutkan syukur di sini. Tuhan dia, kalau istilah orang awam, Tuhannya tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang serba membuat kesusahan. Betul-betul Allah itu maha baik. Maka hal ini mewajibkan kita untuk memang hanya menyembah Dia, jangan lagi menyembah yang lain. Yang lain betul-betul tak layak untuk disembah. Peraturannya serba menyusahkan dan tak mampu menolong kita dalam situasi yang kita memerlukannya. Baik. Sekarang kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan memerintahkan kepada para hambanya yang beriman, bil akli min thayyibati ma razaqahum ta'ala, untuk memakan dari yang baik-baik yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, wa ayyashkuruhu ala dzalik, dan agar mereka dan Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur kepadanya atas nikmat yang baik-baik tadi itu. Wa in kanu abidah, walaupun mereka adalah in kanu abidah, apabila mereka memang hamba Allah, maka bersyukurnya memang pada Allah, bukan pada yang lain. Baik, bagusnya titik di sini. Wal aklu minal halal sababun litaqabbuli du'ai wal ibadah. Memakan dari yang halal ini menjadi sebab diterimanya doa dan ibadah. Kama annal akla minal haram,
Berarti mafhum mukhalafahnya sebaliknya, memakan dari yang haram yamna'u qabulat du'a wal ibadah, menghalangi diterimanya doa dan ibadah. Ini menjadi introspeksi untuk kita, yaitu apa, muhasabah. Kenapa doa kita jarang didengar? Kenapa permohonan kita jarang dikabulkan oleh Allah? Diingat barangkali masih makan yang terkait dengan riba atau penghasil penipuan terhadap orang lain atau mendolimi orang lain dan seterusnya. Baik. Kama jaa fil hadisil ladzi rawahu Imam Ahmad. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Walaupun jelas ini bukan hanya dalam Imam Ahmad, bahkan ini dalam kitab Sahih. Dalam Sahih Muslim juga. Tetapi ma'ruf Imam Ibnu Katsir takhusus beliau memang dalam masalah hafalan itu adalah menghafal Musnad Imam Ahmad dengan sanadnya. Yang lain sebagai tambahan. Makanya sering beliau mengutamakan sanad Imam Ahmad. Walaupun yang lain juga beliau hafal. Dan Imam Ahmad jelas lebih dulu daripada Bukhari Muslim. Kalau haddatsana Abu Nadhr. Abu Nadhr Hashim ibn Qasim ya. Disebutkan enggak nanti di sini. Qaisar. Qala haddatsana Al-Fudail ibnu Marzuq an Adi bin Sabit an Abi Hazim an Abi Hurairah. Abu Hazim dari Abi Hurairah, Salman Al-Asja'i Al-Kufi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Betul-betul nama Allah itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan sifat dan halnya. Thayyib, bukan hanya laqab seperti yang dipersangkakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Nama Allah Thayyib dan ada konsekuensi dan kandungannya. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi sama, perintah pada rasul dan perintah kepada para pengikut intinya sama. Syariat memang bersifat umum. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Ini yang pada rasul. Waqal ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Baik. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang dia itu memperpanjang perjalanannya, ash'asa aghbar, rambutnya kusut masai dan bajunya dan kakinya juga berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menghulurkan tangannya ke atas. Ya Rabbu ya Rabb. Paling enggak dia tahu Tuhannya di mana. Banyak orang setelah belajar sampai tinggi-tinggi tak tahu Tuhannya di mana sih. Orang ini aja tahu walaupun kesalahannya dari sisi maksiat, tapi dia akidahnya masih tahu Allah di mana. Wa mat'amuhu haram, dalam keadaan makanannya itu haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doa dia akan diijabahi, dijawab, dikabulkan. Wa rawahu Muslimun fi sahihi wa Tirmidzi min hadis Fudail bin Marzuq. Baik. Jadi pusat peredaran sanadnya di Fudail bin Marzuq, siqah ma'ruf. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Abu Nadhr dari Fudail, Muslim dalam kitab Zakah dan seterusnya dari jalur Abu Usamah dari Fudail. Kalau Tirmidzi dan Ad-Darimi dari jalur Abu Nuaim dari Fudail. Mereka bertiga, Abu Nadhr, Abu Usamah, Abu Nuaim, semuanya meriwayatkan dari Fudail bin Marzuq dari Adi bin Sabit
dari Abi Hazim dari Abi Hurairah. Tamam. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan walam mamtanna ta'ala alaihim, tatkala Allah Ta'ala memberikan, yaitu menunjukkan kurnianya kepada mereka. Jelas memberikannya bukan sekarang saja, tapi sudah sejak lama. Tapi di sini ayatnya memang ayat imtinan, yaitu menunjukkan kurnianya itu. Bi rizqih, dengan rezekinya, wa arsyadahum ilal akli min thayyibih, dan Allah membimbing mereka untuk makan dari yang baik saja. Rezeki banyak, tetapi hendaknya ditapis, disaring, tidak semua layak dimakan. Yang lain biar jadi rezekinya makhluk yang lain. Zakara annahu lam yuharrim alaihim min dzalik. Allah menyebutkan bahwasanya Dia tidak mengharamkan kepada mereka dari rezeki tadi illal maitah, kecuali bangkai. Yang pertama disebut wahiyallati tamutu khutifa anfuha, yaitu hewan yang mati dalam keadaan hidungnya tertutup, yaitu tercekik, pernafasannya tercekik, min ghairi tadqiyah, tanpa mengalami penyembelihan. Wasawa'un kanat munkhaniqah, sama saja memang dia itu tercekik, au mauqudah, atau mauqudah yaitu tertanduk, yaitu terkena tanduk hewan yang lain. Intinya bukan kita yang menyembelih. Au mutaradiyah, atau jatuh dari tempat yang tinggi sampai mati misalkan. Au natihah. Berarti yang mau kudah apa artinya? Natihah ini yang ditanduk ya. Siapa yang boleh menemukan dengan cepat mau kudah? Cara kita tahu dengan cepat gimana? Oh, ada kamu di sana kan? Ini yang besar di sana. Ini saya itu cepat insya Allah. Siapa yang menemukan duluan di situ? Oh, ini dua bahasa. Seperti yang depan. Kenapa? Boleh sekalian melatih untuk membuka dengan cepat. Mau kudah dari wawu. Kalau asalnya biasanya cara mencarinya. Zal. Mim waw kau waw zal sama kita. Nah, biasanya carinya dari asalnya, yaitu wawu. Waqadha, carinya dari akar katanya. Yang titik bintang. Di sini kurang. Terpukul di situ. Nah, mau kudah berarti terpukul. Iya, di sini tak ada. Setelah dal langsung ro. Waduh. Waqadha tidak disebutkan. Jadi saling melengkapi. Ayo, terpukul atau terbanting. Ayo. Terbanting terpukul lah. Iya, memukulnya dengan keras kalau waqadha. Ayo, teman, berarti apa? Terbanting atau terpukul. Ayo, teman, jazakumullah ya. Kalau yang natihah itu yang tertanduk. Bebas. Bebas. Istilahnya semuanya jadi bangkai, terserah pelakunya yang mana.
Au ada alaihi sabu, atau diserang oleh hewan buas. Ini semua masuk dalam istilah maitah, bangkai. Yang definisi secara mudahnya seperti yang kita lewati dari kalam Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu segala hewan yang mati bukan dengan cara penyembelihan yang disyariatkan, terserah dengan cara apapun. Berarti masuk di dalamnya apa? Masuk dalam freezer hidup-hidup. Naudzubillah. Misalnya mungkin terjebak misalnya berharap terjebak dalam peti ais atau apa, tahu-tahu sampai mati. Itu juga masuk di sini menjadi bangkai. Qal wa qad khassasal jumhur min dzalik maitatal bahar. Jumhur ulama mengkhususkan dari bangkai tadi yaitu bangkai lautan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuh. Dihalalkan untuk kalian shayd. Shayd ini asalnya adalah hewan buruan di laut, dan makanannya apapun yang di situ. Ala ma sayati insyaallah, sesuai dengan yang akan datang penyebutannya insyaallah, ada perinciannya dan pembahasannya. Wa hadisil ambar, dan juga berdalilkan dengan hadis ambar yang telah dilewati dalam mana ya? Riyadhus Shalihin juga pernah kita lewati, dan juga dalam Al-Fawaid itu. Pasukan Abu Ubaidah. Fi sahih wa fil musnad wal muwatta' was sunan. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Dohirnya fi sahih titik ya, lebih baik karena hadisnya nanti lain. Hadis Jabir tentang cerita pasukan perang Abu Ubaidah. Harusnya titik di situ. Kemudian wa fil musnadi wal muwatta'i was sunan qauluhu alaihi salatu wassalam fil bahr, hadis Abi Hurairah itu ya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan menyucikan airnya, dan halal bangkainya. Baik. Tentunya bangkai yang memang apa? Memang makhluk laut yang ma'ruf. Kalau ada orang tenggelam di sana ya bukan masuk di situ, bukan masuk dalam pembahasan, karena manusia asalnya adalah di daratan. Baik. Kemudian ada catatan kaki di sini. Intinya adalah hadisnya sahih, semuanya dari disebutkan sanadnya, tapi ujung akhirnya siapa? Nggak disebut di sini. Ma'ruf kan hadis Abi Hurairah itu ya, tentang apa? Air laut itu. Kemudian disebutkan di sini warawa Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Daruqutni hadis Ibnu Umar marfu'an. Walaupun yang rajih dia mauquf, tapi lahu hukmul marfu'. Uhilla lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Yang betul ini kalam Ibnu Umar, bukan kalam Nabi SAW. Tapi ma'ruf, sahabat mengatakan dihalalkan untuk kita, ini hukumnya marfu', dinisbatkan pada Nabi. Karena sahabat tak mungkin berani mengharamkan sesuka hati. As-samaku wal jaradu wal kabidu wat tohal, yaitu ikan dan belalang, juga jantung dan limpa kalau di Indonesia bilangnya. Wa sayati takriru dzalika insyaallah fi suratil Maidah, dan akan datang penetapan tentang masalah itu insyaallah di dalam tafsir surat Al-Maidah. Masalah wala banul maitah. Ayo sekarang percabangannya. Kalau bangkai haram, sekarang bagaimana susunya? Wa bayduha, dan telurnya, telur dari bangkai. Iya, terkadang kita dapatkan ada ayam mati, mungkin tercekik atau terjerat atau kena racun mati, tapi ada telurnya. Telurnya bagaimana? Di perutnya itu. Al-muttasilu biha najisun inda Syafi'i wa ghairih. Dia ini najis menurut Syafi'i dan yang lainnya, walaupun memang khilaf ma'ruf. Li'annahu juz'un minha, karena dia bagian dari bangkai tadi. Yang lain mengatakan kalau yang
Yang rajih adalah tidak najis asalkan memang tidak tercampur dengan daging. Seperti apa? Susunya itu masih di kantung susunya. Kantung susu dia susah untuk ditembus oleh zat yang lain. Demikian pula cangkang telur susah untuk ditembus. Yang lain merajihkan dia halal. Apalagi lafaz ini, laban dan lafaz bait itu dalam syariat sudah dipisahkan dengan daging, yaitu laham. Yang haram hanya laham dan yang bercampur dengannya, tulangnya, sumsumnya dan seterusnya. Sementara telur dan susu ini terpisah. Tapi memang ini khilaf. Wa qala Malikun fi riwayah huwa tahir. Imam Malik berkata dalam satu riwayat dia itu suci, illa annahu yanjusu bil mujawarah, hanya saja dia menjadi najis apabila berdekatan. Mujawarah yaitu berdampingan, berdekatan dengan benda najis tadi, dengan apa? Bangkai tadi. Baik. Kalau tidak ada pembatas memang, kalau ada pembatas ya yang rajih dia suci. Bukan berarti wajib dimakan dan diminum, ini terserah kita nantinya apakah akan memakan atau meminumnya kalau kita yakin dia masih halal dan tauhid. Wa kadzalika anfihatul maitah. Anfihah itu apa, Pak? Alat pernafasan. Coba ya. Kenapa? Oh, ini gini. Ayo. Jadi apa? Nafaha, coba. Dulu tahun pertama jelas waktu di Damas anak pakai kamus Munawir. Ada teman yang mengejek kalau sudah di sini pakai Munawir. Soalnya kita belum mampu untuk beli kamus Lisanul Arab. Alhamdulillah tahun-tahun berikutnya mampu. Google kata sedut ataupun bau. Bau. Bau itu berarti apa? Aroma itu ya. Coba. Jimha. Iya, tersebar baunya. Kayak hembusan angin, bau. Tamam. Berarti iya, bukan pernafasan dalam artian alat pernafasan, tapi baunya, ya aromanya. Dia cakap susu yang dekat binatang pula yang kita perah. Iya. Kalau dia bercampur ya memang ikut najis ya, tapi kalau dia masih di kantongnya itu yang sebagian ulama mengatakan boleh karena terpisah. Kalau telur ayam tu jelas terpisah Betul. Cengkerangan. Cangkangnya kuat. Susu ni susah juga kita nak kata terpisah. Memang khilaf. Istilahnya kantong susu dia bersendirian. Istilahnya ada dinding yang kuat di situ menghalangi untuk tercampur dengan darah, tercampur dengan ini dan itu. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai tanda kekuasaannya. Min baini farsi wa damin labanan khalisa. Di antara darah dan kotoran Allah memberikan berupa susu yang murni. Kata Ibnul Qayyim, ini ayat yang hebat. Padahal masih dalam satu badan, tetapi bagaimana susunya itu murni, tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan kotoran. Makanya memang khilaf apakah dia menjadi najis atau tidak najis dengan ketika hewannya itu mati. Susu itu maknanya ini soalan lain sikit. Apa nama binatang tu dah ada anak, baru beranak dia ada susu. Iya. Kita boleh konsumsi lah susu ni macam tu, atau kita kena tunggu sekadar waktu macam sebulan baru kita boleh konsumsi. Tak ada dalil yang membatasi. Istilahnya halal, susu hewan halal. Sebab orang veteriner yang jumpa baru ni dia kata kena tunggu sebulan sebab susu yang ada tu dia bercampur dengan darah. Lepas sebulan baru boleh kita ambil susu. Tapi Ibnul Qayyim tak bilang gitu ya ketika membahas masalah susu. Mungkin kembali ke penelitian lagi.
Dan juga apa? Hukum sesuai dengan dohirnya. Kalau dohirnya dia susu tanpa kita perlu khawatir harus tengok pakai mikroskop. Ada kok di situ trombosit atau apa katanya, tak perlu kita menyusahkan diri melihat sampai seperti itu. Lihat dohirnya. Ini berarti apa? Bau. Baik, berarti apa disebutkan di sini? Bau dari bangkai, apakah dia najis? Ini sifatnya udara sih ya. Si kalau baunya bau busuk memang dia busuk. Cuma apakah bau itu najis kemudian ketika menempel di pakaian jadi ternajisi? Ini yang diperselisihkan. Tentunya kalau kita keluar dari area situ dan tak ada bukti baunya menempel, insya Allah selamat, hukum sesuai dohirnya. Tapi kalau terbukti baunya juga masih ikut kita, busuk, mungkin materinya agak kuat sedikit, nah lebih baik memang dicuci tentunya. Ada bau bangkai. Karena kita tahu salah satu dari kriteria sesuatu ternajisi adalah apa? Yaitu rihuhu, yaitu aromanya, dan ta'muhu, yaitu cita rasanya, dan launuhu, warnanya. Tinggal lihat apakah pakaian kita atau badan kita juga nanti jadi bau bangkai setelah kita di dekat-dekat situ. Kata beliau di sini, wal masyhur indahum annaha najisah. Yang terkenal menurut mereka baunya ini juga najis, bau bangkai. Masalah busuk jelas biasanya busuk kalau sudah agak lama sedikit. Wa qad awradu ala anfusihim. Lalu mereka para fuqaha, apakah ini dohirnya fuqaha yang mana terdekat, yang jumhur kah atau yang Malik? Wa alam hum di sini kembali ke jumhur atau siapa? Mereka mendatangkan bantahan terhadap diri mereka sendiri dengan apa? Bahwasanya para sahabat memakan min jubnil majus, dengan juben apa, keju kan? Kalau di sini, iya, kejunya orang Majusi. Sementara keju ini adalah diambil dari hewan. Sementara kita tahu seluruh sembelihan orang musyrik ini semuanya adalah jadi bangkai. Ya, ini pembahasan yang menarik memang. Iya, lemak yang dibekukan kah dia itu? Ataukah tidak wajib beku keju itu? Susu. Iya, dia susu. Dia hasil dari apa? Pemisahan. Kalau di Yaman dipisah-pisah susunya itu. Ambil susu tak perlu sembelih tu. Kenapa? Nah, inilah masalahnya. Apakah nanti akan ada bantahan bahwasanya dia ini menunggu mati atau apa? Ini istilahnya kata beliau bahwasanya mereka membantah dengan dalil, mereka membantah diri mereka dengan dalil ini. Cuma biasanya nanti mereka akan membantah sendiri, tak. Dohir dari hadis ini walaupun nampak membantah kita, nah, tapi nanti akan disebutkan alasannya begini-begini. Kita lihat. Jelas yang dipahami di sini adalah dari sudut pandang bahwasanya ini dia hasil dari hewan yang mati, hewan yang entah disembelih atau apa dari Majusi. Sementara jawaban tadi bagus bahwasanya kalau dia adalah dari susu tidak perlu diambil dari yang mati. Cuma Majusi itu mirip dengan orang Cina. Dari sisi mereka tak kisah hewan mati, hewan hidup, apa yang boleh dimanfaatkan. Bahkan apa yang kita tak suka memakainya pun mereka pakai, tak boleh tersia-sia barang itu. Boleh jadi dari sudut pandang ini kita lihat apakah akan dibahas sampai sejauh itu. Qala al-Qurtubi fi tafsiri hahuna. Al-Qurtubi dalam tafsir beliau dalam pembahasan ini mengatakan yukhalitul labana minha yasir. Ada sedikit dari juben yang mencampuri susu. Wa yu'fa an qalilin najasah. Namun najis yang sedikit itu dimaafkan, dan ini ma'ruf memang. Karena susah untuk taharrus, untuk menjaga diri dari najis sekecil-kecilnya itu susah. Idza khalatal katsira minal ma'i, apabila najis yang sedikit itu bercampur dengan cecair yang banyak. Baik. Makanya kembali ke yang dominan. Kalau darahnya nampak dominan di susu tadi ya jelas jangan. Tapi kalau nampaknya dohirnya memang susu, tak nampak ada campuran darah, kita tak perlu khawatir. Baik.
Wa qad rawa Ibnu Majah min hadis Saif bin Harun an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an-Nahdi an Salman, dan dia min asbatin nas fi Salman al-Farisi. Abu Utsman an-Nahdi ini ya, Abdurrahman bin Mul. Cuma penyakitnya jelas yang di bawah Sulaiman bin Tarhan at-Taimi. Kita lihat nanti. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samni wal jubn wal farra atau fira. Rasulullah ditanya tentang samen. Samen ini dia lemak yang cair. Jubn itu tadi ya, keju itu. Kalau fira apa? Kita dapat tambahan mufrad, insyaallah. Dulu saya mengajarkan ini membaca, tapi jelas tidak menerjemahkan pada kita. Tak mungkin beliau bilang ini bahasa Indonesianya ini. Jadi asal jalan aja terus memang. Jadi artinya memang harus cari sendiri. Apa? Bulu. Kalau fur bulu binatang tu lah. Al-Qira campur bulu kan. Baqil. Kulit kepala dengan rambutnya, iya mungkin rambut hewan, bulu hewan. Baik. Bulu. Berarti apa? Macam rish, macam sya'ar. Qal al-halal ma ahallallahu fi kitabih. Maka Nabi menjawab dalam hadis ini, yang halal adalah apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya, wa haram ma harramallahu fi kitabih. Yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, wa masa kata anhu fahuwa mimma afaan. Yang Allah diamkan, maka ini termasuk yang Allah maafkan. Jadi tidak masalah. Kita lihat sanadnya gimana di sini. Diriwayatkan oleh banyak a'imah, semuanya dari jalur Saif bin Harun. Mengatakan hadatsana Sulaiman at-Taimi dari Abi Utsman dari Salman, betul ya, bukan Sulaiman, di sini salah tulis. Tayyib. Kata At-Tirmidzi, hadis ini gharib. Kami tidak mengetahui marfu' kecuali dari sanad ini dan seterusnya. Tayyib. Tirmidzi mengatakan sepertinya yang lebih sahih adalah hadisnya mauquf, tidak sampai ke Rasulullah. Nah, kemudian beliau bertanya pada gurunya yaitu Al-Bukhari. Bukhari mengatakan saya tidak memandang dia itu mahfuz. Dan kemudian Bukhari menyebutkan sanad yang mauquf. Bukhari mengatakan Saif bin Harun muqaribul hadis. Muqarib berarti masih boleh untuk dihasankan. Tetapi kalau diselisih sedikit aja oleh yang lebih kuat, memang dia kalah. Al-Hakim mengatakan tidak diambil riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim, Saif bin Harun. Pentahqiqnya mengatakan Saif bin Harun dilemahkan oleh jamaah para hufaz. Al-Hafidz dalam takrib mengatakan kesimpulannya Saif bin Harun dhaif. Iya, penyakitnya ada di dia berarti di sini. Ibnu Adi mengatakan riwayat ini ghairu mahfuz, berarti apa? Syadz. Berarti kesimpulannya kata si muhaqqiqnya yang marfu' lemah, tapi yang sahih dia ini mauquf. Sebagaimana disebutkan secara jelas oleh Bukhari dan Tirmidzi. Berarti apa? Ini mauquf, tetapi mauqufnya ini hukumnya adalah marfu', insyaallah. Makanya ini hadis ini disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis yang di Arba'in Nawawiyah itu. Wa masa kataan hufa huwa afun minhu. Dan hadisnya hasan li ghairi, kata Syekhuna Yahya. Ilahuna wallahu a'lam. Berarti kesimpulannya apa? Yang tadi itu dohirnya adalah halal asalkan tidak bercampur dengan benda yang najis tadi, dengan daging yang najis atau apa, yang dohir dari yang beliau sebutkan di sini.
Kita lihat kelanjutan dari pembahasannya, belum selesai gitu. Allahu a'lam.